Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah jam-jam kebaktian mission boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan ku buka mata hatiku.
pertahananku, penebusku, penghiburku, perlindunganku, penyelamatanku, juru selamatku, keselamatanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu Tuhan yang mulia. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu yang berkuasa di atas segala-galanya. Firman-Mu adalah pedoman hidup kami Bapa, dan firman-Mu adalah penolong kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want
name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name, wonderful name, powerful name. You are so beautiful, so wonderful, so powerful. We worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ my Savior, the Son of the living God, the Almighty God, the King of kings, the Lord of lords. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembahmu, sebab kau layak. Terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu, Tuhan
masyurkan, yang kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja yang kami sembah, yang kami puji selama-lamanya. Amin, amin. Kami bersyukur, kami bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang beracara. Tuhan ambil alih Bapa, dan biarlah semua boleh berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, yang hamba penuh dengan kekurangan, segala keterbatasan begitu banyak Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu dan terus mengajar kami. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa akan dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua dalam keadaan luar biasa, karena Tuhan kita yang luar biasa, sehingga kita masih boleh ada sampai pada hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Kita tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah memasuki di bulan November di tahun 2025. Di hari pertama di bulan November di tahun 2025. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Dia Allah yang luar biasa yang masih menyertai kita semua sampai hari ini, amin. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, dan semua karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan yang akan mengajar kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Jadi kita mau bacakan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Kolose. Ini Rasul Paulus
yang menulis kitab Kolose. Jadi kita mau belajar dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu 1 Petrus 3 ayat pertama sampai dan ayat yang ke-7. Jadi 1 Petrus 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 ya. Kita beralih ke 1 Petrus 3 ayat pertama dan ayat yang ke-7. Lalu kita akan beralih lagi ke Kolose, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Jadi kita dari pertama kita mau buka dulu, kita mau bacakan kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Lalu kita beralih ke kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Lalu terakhir kita kembali lagi ke kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Nah, kita mau bacakan sama-sama. Kalau Bapak Ibu juga mau bacakan yang mengikuti mission, kita boleh bacakan sama-sama, dan kita mau buka hati dan pikiran kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Baru beralih ke 1 Petrus 3 ayat 1 dan 7. Ayat 1-nya, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi ini bagaimana kitab Kolose ini ya, dan juga kitab 1 Petrus pasal 3, di mana Rasul Paulus mengajar kita sebagai suami istri ya, untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati ya, untuk saling memperdulikan ya satu dengan yang lain, ini antara suami istri khusus. Jadi dan juga Rasul Petrus di kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, di ayat yang pertama dan ayat yang ke-7, di situ juga Rasul Petrus mengajar kita untuk menjadi suami istri yang saling mengasihi dan saling memperdulikan satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai ya. Jadi bukan suami istri yang tidak memperdulikan satu dengan yang lain ya, karena begitu banyak rumah tangga suami istri itu yang tidak memperdulikan satu dengan yang lain ya, yang suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri. Jadi ini kitab Kolose ini, Rasul Paulus dan Rasul Petrus mengajar kita. Di dalam kitab 1 Petrus 3 juga Rasul Petrus mengajar kita untuk menjadi suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi suami istri yang baik di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, agar setiap rumah tangga, keluarga-keluarga boleh menjadi berkenan di hadapan Allah ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki untuk setiap rumah tangga, setiap suami istri boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi mempelai Kristus, menjadi mempelai Kristus, di mana Dia akan datang untuk membawa kita semua kembali kepada Tuhan di rumah Bapa yang kekal ya. Itu begitu indah dan luar biasa. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana suami istri harus saling mengasihi dan saling menghormati dan saling menghargai ya. Nah, kita bacakan lagi di kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri. Hai istri-istri, ini Rasul Paulus mengajar kita di kitab Kolose pasal yang ke-18. Hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu, ya. Ini ada perintah Allah, perintah Tuhan bagi istri-istri, ya. Yang merasa istri, dengarkan baik-baik firman Tuhan mengajar kita, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, ya. Jadi para istri, ya, kita sebagai istri kita harus melakukan firman Tuhan, karena ini adalah perintah Allah bagi rumah tangga, bagi suami istri, bagi keluarga yang sudah menikah sebagai suami istri dan membentuk keluarga, ya, rumah tangga di dalam Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Jadi para istri, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya. Tuhan yang akan mengajar kita. Oleh sebab itu, bukalah hatimu para istri, ya. Kita dengarkan baik-baik perintah Tuhan lewat firman-Nya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, ya. Jadi kita tunduk kepada suami, ya, bukan karena paksaan atau karena kita harus melakukan, tetapi itu memang sebagaimana di dalam Tuhan. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tunduk akan perintahnya, ya, karena itulah perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini adalah perintah Tuhan lewat Rasul Paulus, di mana perintah Tuhan bagi sang istri, bagi setiap istri yang merasa istri, yang sudah menikah dan mempunyai suami, ya. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan, ya. Jadi kita harus tunduk kepada suami kita sebagaimana di dalam Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa tunduk itu kita menjadi istri yang bodoh, ya, atau menjadi istri yang rendah. Bukan seperti itu. Tetapi perintah Tuhan bagi kita sebagai istri-istri, kita harus tunduk kepada suami karena kita harus melakukan sebagaimana di dalam Tuhan. Jadi bukan karena paksaan atau bukan karena diharuskan atau bukan karena merasa rendah, bukan, ya. Ya, Tuhan yang menyuruh kita, artinya memerintah sebagai istri-istri harus tunduk kepada suami sebagaimana di dalam Tuhan, ya. Karena kita mau mengasihi Tuhan, maka kita istri-istri harus tunduk kepada suami kita karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh memilih atau mengatakan sesuatu bahwa tidak bisa, bukan itu kita harus melakukan. Jadi jangan kita berpikir oh kita tidak bisa atau kita tidak mau, bukan itu, ya. Karena perintah Tuhan harus dilakukan, ya. Jadi firman Tuhan itu firman Tuhan harus dilakukan. Jadi tidak ada alasan bagi setiap istri yang mengatakan tidak bisa, karena kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi para istri dengarkan baik-baik. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana di dalam Tuhan. Lalu, nah ini bagi istri dulu, ya. Jadi hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana di dalam Tuhan, ya. Jadi kita tidak ada tawar-menawar sebagai istri. Perintah Tuhan harus dilakukan, ya. Harus dijalani. Tunduklah kepada suami karena itu adalah perintah Tuhan. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. 19, hai suami-suami. Ini untuk suami, ya, para suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, ya. Ini bagi para suami, dengarkan baik-baik para suami. Ya, ada perintah Tuhan juga bagi para suami, ya. Ini firman Tuhan mengajar para suami untuk mengasihi istri, ya. Dikatakan di sana, ya, di ayat yang ke-19, kita bacakan lagi. Hai suami-suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu, ya. Tuhan katakan kepada suami-suami, kasihilah istrimu. Lalu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Tuhan katakan kepada suami-suami, dengarkan baik-baik para suami, jangan berlaku kasar terhadap dia, terhadap istrimu. Jadi hai suami-suami, tunduklah maksudnya hai suami-suami, kasihilah
istrimu ya, dan jangan berlaku kasar kepada dia. Artinya jangan berlaku kasar kepada istri para suami ini ya. Untuk dijelaskan lagi bahwa Tuhan mengadakan perintah bagi para suami untuk melakukan perintah Tuhan ya. Dan ini pun tidak ada tawar-menawar ya, para suami harus dilakukan sama seperti istri, harus melakukan perintah Tuhan. Jadi suami istri harus melakukan perintah Tuhan. Kalau suami-suami mengasihi Tuhan, pasti suami-suami akan mengasihi istrinya. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus dijalani, yang harus dilakukan bagi para suami. Harus mengasihi istri ya, para suami ya. Jadi kita harus tetap mengasihi istri kita dan jangan berlaku kasar terhadap istri kita. Jadi para suami ya, bapak-bapak, jangan sampai kita tidak memperdulikan istri kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Bagi istri dan suami harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mengasihi istri kita ya, dan juga jangan berlaku kasar terhadap dia. Artinya para suami, berlakulah seperti yang Tuhan mau terhadap istri masing-masingnya. Kita harus mengasihi istri kita masing-masing ya. Kita bukan mengasihi istri orang ya. Ini tidak ada perintah untuk mengasihi istri orang, para bapak, para suami. Ini Tuhan perintahkan untuk mengasihi istri kita sendiri. Jadi Tuhan katakan di sana lewat Rasul Paulus, hai suami-suami, kasihilah istrimu ya, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi jangan berlaku kasar ya para suami terhadap istri masing-masing, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan ya, bagi istri, bagi suami. Itu tidak ada tawar-menawar. Kita harus melakukan perintah Tuhan ya. Jadi apapun yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, kita harus melakukan, kita harus jalani ya. Nah, kita teruskan lagi kita akan beralih ke kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ini perintah Tuhan lagi. Tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu ya. Ini Rasul Petrus menuliskan kitab 1 Petrus pasal 3. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya ya. Jadi ini bagi para istri ya, dikatakan lagi di sana. Kita bacakan lagi di ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ini ada perintah Tuhan lagi para istri ya, dengarkan baik-baik. Tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu, sama seperti tadi di kitab Kolose pasal yang ke-18 tadi ya, perintah Tuhan bagi para istri. Jadi para istri dengarkan baik-baik. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Supaya jika ada di antara mereka, artinya supaya jika ada di antara suami, artinya suami masing-masing ya, kita bicarakan ini, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi para istri, kalau kita bersikap ramah terhadap suami kita, kita bersikap baik, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada suami kita masing-masing, rasa cinta kasih kita kepada suami kita masing-masing, maka suami kita akan melihat tindakan kita, sikap kita, kelakuan kita yang begitu indah. Maksudnya karena dia melihat kita tidak melawan, kita tidak mau melawan, atau kita maksudnya melawan di dalam hal yang bidang lain ya. Kalau maksudnya lain, kalau dia itu sebagai kriminal, atau dia sebagai orang suami yang tidak menjalankan firman, itu beda. Tetapi kita harus menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang pertama,
di mana hai istri-istri, oleh sebab itu tunduklah kepada suamimu. Bacakan lagi. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Mereka juga tanpa perkataan. Jadi tanpa perkataan kita tidak perlu berbicara banyak atau marah-marahin mereka, atau kita terlalu banyak bicara ya. Kita tanpa perkataan dikatakan di sana. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi tanpa perkataan. Jadi kita tidak perlu marah-marah atau ngomel-ngomel ya, atau kasar-kasar terhadap suami ya. Para istri kita harus melakukan ya perintah Tuhan juga lewat ayat ini, di mana Rasul Petrus mengajar kita ya, di mana para istri harus tunduk kepada suami ya. Dan untuk memenangkan suami, kita harus menunjukkan kelakuan yang baik, perilaku yang baik terhadap suami. Jadi kita tidak perlu ribut-ribut, marah-marah, atau ya berkelahi atau cerewet di rumah ya. Kita tidak perlu melakukan semua itu. Justru kita melakukan sikap yang berbeda, artinya untuk memenangkan mereka agar mereka boleh datang kepada Tuhan ya. Artinya dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi suami-suami boleh dimenangkan oleh kelakuan istri mereka, karena kelakuan istri mereka itu begitu baik di hadapan Tuhan, sehingga suami-suami itu boleh datang kepada Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat karena melihat kelakuan istri yang berbeda ya. Jadi mereka dimenangkan oleh kelakuan istri. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 7. Ini bagi para suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Ini perintah lagi untuk para suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu ya, dikatakan di sana. Sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Dari kasih karunia. Dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Ini bagi para suami. Ada perintah Tuhan lagi bagi para suami ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, kita bacakan lagi. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami ya, dengarkan para suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu ya. Tadi di ayat yang di dalam kitab Kolose pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, pasal 3 ayat yang ke-19, para suami dikatakan jangan berlaku kasar terhadap istrimu ya. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, demikian juga hai kamu suami-suami. Bacakan. Hiduplah bijaksana dengan Hiduplah istrimu. bijaksana dengan istrimu ya. Jadi di sini dikatakan, di sana dikatakan, hai para suami, demikian juga hai para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi para suami harus hidup bijaksana dengan istri ya. Jadi para suami tidak boleh hidup tidak adil ya terhadap istri. Jadi suami juga harus menunjukkan sikap yang adil terhadap istri. Hidup bijaksana dikatakan di sana, para suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Artinya para suami juga harus berlaku baik terhadap istri ya. Dengan sikap yang baik, dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan terhadap istri. Harus bijaksana, harus adil. Jadi tidak boleh memihak ke kiri atau ke kanan. Jadi suami-suami harus hidup bijaksana secara benar di hadapan Tuhan. Karena istri mau diperhatikan oleh suami. Oleh sebab itu suami harus hidup adil dengan istri ya, tidak boleh hidup tidak adil, karena Tuhan menghendaki para suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Jadi para suami dengarkan baik-baik, ini juga perintah bagi para suami harus menjalankan perintah Tuhan, di mana hai suami harus hidup bijaksana dengan istri. Nah, kita teruskan lagi. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu hidup
yaitu kehidupan, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. supaya doamu jangan terhalang. Jadi para suami dengarkan baik ya. Kita bacakan lagi ayat yang 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu sebagai kaum yang lebih lemah. sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya para suami dengarkan baik, istri-istrimu itu sebagai kaum yang lebih lemah, Tuhan katakan. Jadi para wanita, para istri itu mereka adalah kaum yang lebih lemah karena mereka adalah ciptaan Tuhan ya. Diambil dari tulang rusuk Adam. Artinya wanita diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Jadi wanita itu lemah, Tuhan katakan mereka sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya para suami harus mengerti bahwa istrimu adalah kaum yang paling lemah. Jadi harus hidup bijaksana dengan istrimu ya para suami. Kita harus melakukan firman Tuhan. Setiap suami istri ada perintah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai rumah tangga, sebagai suami istri. Karena itu adalah perilaku yang Tuhan mau kita lakukan di hadapannya ya. Sebagai suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teruskan lagi. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih Hormatilah, dikatakan di sana hormatilah mereka sebagai teman pewaris ya. Jadi tadi dikatakan mereka sebagai kaum yang lebih lemah dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Terus dari kasih karunia. Dari kasih karunia. Jadi hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Artinya kasih karunia itu di mana anugerah Tuhan yang sudah diserahkan, dicurahkan kepada kita umat manusia. Jadi para suami ya, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita semua ya, lewat kasih karunia, lewat anugerahnya. Lalu yaitu kehidupan. Yaitu kehidupan ya, kasih karunia yaitu kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan di dalam keselamatan. Lalu supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang ya para suami. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan para suami ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu ya, dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris ya. Dan bacakan lagi, coba satu kali lagi. Demikian juga hai suami-suami. Ya, sudah dikatakan jelas. Demikian juga hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Lalu hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia ya para suami. Hormatilah istrimu. Lalu yaitu kehidupan. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang ya. Jadi suami kalau mau mengikuti atau melakukan perintah Tuhan, pasti doamu tidak akan terhalang. Jadi lakukanlah bagian suami, bagianmu para suami, lakukanlah ya. Lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan lewat firman-Nya agar doamu tidak terhalang ya. Karena Tuhan mau melihat suami yang mengasihi istri dan hidup bijaksana dengan istri, dan juga ya sebagai maksudnya hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah, dan juga untuk menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, di mana kasih karunia adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita ya, supaya doamu tidak terhalang. Jadi para suami dengarkan baik-baik, lakukanlah perintah Tuhan bagi tugas yang harus dilakukan para suami. Lakukanlah bagian suami, dan istri juga harus melakukan bagian istri ya, sebagai perintah Tuhan. Kita sama-sama melakukan bagian kita masing-masing. Nah, kita teruskan lagi ke kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat. Jadi apapun juga yang kamu perbuat nih, bagi para suami istri dengarkan baik.
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya. Jadi Dan para bukan suami untuk manusia. dan bukan untuk manusia. Jadi Pak, dengarkan baik para suami, para istri, dengarkan baik, ya. Firman Tuhan perintahkan kepada kita untuk melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Jadi di ayat yang ke-23 kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, ya, bacakan lagi. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Jadi apapun juga yang kita perbuat, suami istri, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus melakukan semua itu dengan segenap hati, ya, para suami, para istri, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi para suami, para istri, lakukanlah, perbuatlah semua itu, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Jadi kita harus melakukan tugas kita masing-masing, para istri, para suami, kita harus melakukan tugas kita masing-masing. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan, ya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan hanya sebelah saat, maksudnya hanya yang satu saja yang melakukan, lalu yang satu tidak melakukannya, karena tidak akan berjalan kalau hanya satu yang melakukan lalu yang satu tidak melakukan. Kita harus melakukan sama-sama, kedua belah pihak harus melakukan tugas kita masing-masing, bagian kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, kita harus melakukan tugas kita masing-masing, bagian kita masing-masing, karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi lakukanlah, jangan tawar-menawar lagi. Biasanya suami istri saling menyalahkan, ya. Saling menyalahkan, maksudnya saling tidak memperdulikan, karena semua berharap yang satu harus melakukan tetapi yang satu tidak melakukan. Jadi itu tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau kedua belah pihak tidak melakukan bagian kita masing-masing atau tugas kita masing-masing. Jadi bagian kita harus kita lakukan sebagai suami, sebagai istri, ya, di dalam Tuhan. Lakukanlah semua itu, perbuatlah semua itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi para suami, para istri, dengarkan baik-baik, ada perintah Tuhan. Pada hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan sebagai rumah tangga, sebagai suami istri, sebagai keluarga yang akan membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa anak-anak kita bertumbuh dewasa, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih-lebih lagi menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama harus belajar bagaimana pengajaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, di mana hari ini kita sama-sama diajar oleh Tuhan untuk menjadi suami istri yang baik, menjadi suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Begitu banyak memang rumah tangga sudah terpecah belah, ya, karena kedua belah pihak tidak melakukan tugas masing-masing. Suami istri tidak melakukan bagian mereka masing-masing. Kedua belah pihak begitu egois, hanya memikirkan diri mereka masing-masing sehingga rumah tangga berantakan. Ya, itu begitu banyak yang terjadi, ya, di seluruh dunia, ya. Begitu banyak rumah tangga itu berantakan karena akibat kedua belah pihak tidak mau melakukan tugas mereka masing-masing, dan kedua belah pihak tidak mau menjalankan bagian mereka masing-masing. Kedua belah pihak hanya berharap satu harus melakukan tetapi yang satu tidak melakukan. Oleh sebab itu rumah tangga berantakan dan semua tidak berjalan dengan baik, karena kedua belah pihak yang sudah bersalah di dalam segala hal. Kedua belah pihak tidak melakukan perintah Tuhan. Bagaimana suami harus melakukan, bagaimana istri harus melakukan, ya. Jadi semua itu adalah perintah Tuhan bagi kita sebagai suami istri. Jadi kita harus belajar baik, ya, pada hari ini, ya. Belum ada kata terlambat, tetap memang banyak yang sudah berantakan, banyak yang sudah terpecah belah, tetapi Tuhan yang masih mau melihat suami istri rumah tangga itu tetap utuh, ya, di dalam Tuhan, tetap bertahan
di dalam situasi apapun, di dalam masalah apapun, Tuhan mau tetap bertahan, karena Tuhan mau kita menjadi mempelai Kristus yang akan dibawa oleh Tuhan kalau dia kembali nanti pada satu saat datang kedua kalinya di muka bumi ini untuk membawa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus yang mengasihi Tuhan ya, dan melayani Tuhan. Tuhan akan bawa kita semua bersama dengan Tuhan, karena Tuhan katakan aku pergi untuk menyediakan tempat ya. Jadi banyak tempat Tuhan katakan ya, dan Tuhan katakan dia akan kembali. Dia bukan hanya pergi lalu dia tidak kembali, tetapi dia berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Dan dia katakan dia akan kembali untuk membawa kita ke tempat yang dia sudah sediakan atau dia sudah siapkan bagi kita ya, untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Jadi para istri, para suami ya, dengarkan baik-baik, jangan saling menyalahkan lagi. Kita sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan bagi suami istri, sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus sama-sama menjalankan tugas kita masing-masing ya. Sebagai suami tidak perlu egois lagi, sebagai istri tidak perlu egois lagi. Kita sama-sama harus melakukan tugas kita masing-masing ya. Karena di dalam Tuhan itu adil ya. Tidak ada di dalam Tuhan itu yang tidak adil. Hanya manusia saja yang tidak adil, karena manusia itu saling memilih atau memihak kepada hal-hal yang tidak adil. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan suami istri yang sudah diberkati lewat pernikahan, masing-masing kita harus menjalankan tugas kita masing-masing, bagian kita masing-masing, yaitu menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan, menjadi istri yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak ada saling menyalahkan lagi ya. Ada banyak juga pendeta salah preaching tentang suami istri. Mereka berpihak kepada istri atau hanya berpihak kepada suami, dan itu salah. Tidak bisa mengajar suami istri seperti itu. Tuhan mengajar kita adil lewat firman-Nya ya. Apa yang kita sudah baca itu semua keadilan, perintah Tuhan bagi suami istri. Jadi Tuhan tidak memihak kepada suami atau kepada istri saja, tidak. Tuhan berdiri di tengah karena Dia adalah Tuhan yang adil ya. Begitu banyak pengajaran-pengajaran sekarang itu terlalu berpihak kepada suami atau terlalu berpihak kepada istri, dan itu tidak adil di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengajar kita semua seperti itu ya. Bapak Ibu, kita semua diajar untuk hidup adil di hadapan Tuhan ya. Hidup berkenan artinya hidup bijaksana ya, dikatakan di sana, para suami hiduplah bijaksana dengan istrimu ya, sebagai kaum yang lebih lemah, dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan ya, supaya doamu jangan terhalang. Ini bagi suami, dan istri juga dikatakanlah ya di sana, di mana istri juga harus memenangkan suamimu lewat kelakuanmu. Artinya kelakuan istri harus berubah ya, tidak boleh kelakuan istri mau menang sendiri juga. Jadi para istri harus berubah, harus bertobat dari kelakuan yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita sebagai istri untuk melakukan perintah Tuhan. Kita sebagai istri harus menjalankan tugas kita, bagian kita sebagai istri, yaitu tunduk kepada suami ya. Tunduk kepada suami sebagaimana di dalam Tuhan. Artinya tunduk kepada suami itu bukan kita merasa kita itu rendah, bukan. Tetapi kita tunduk kepada suami karena itu adalah perintah Tuhan. Itu harus, tidak ada tawar-menawar. Istri harus melakukan. Jadi para istri yang masih hidup egois ya, yang masih hidup mau menang sendiri atau hanya menyalahkan suami terus-menerus, mari kita bertobat sebagai istri ya. Datang kepada Tuhan, bertobat, dan jalanilah tugas kita yang sudah diperintahkan oleh Tuhan sebagai istri yang tunduk kepada suami dan menghormati suami, dan supaya kelakuan kita itu boleh membawa suami kita untuk datang kepada Tuhan ya.
lewat kelakuan kita suami bisa dimenangkan. Jadi tanpa perkataan ya, itu bagi istri ya. Jadi kita harus melakukan tugas kita. Jadi suami juga dikatakan di sana, kasihilah istrimu ya sebagaimana di dalam Tuhan ya. Suami juga harus melakukan tugas. Jadi tidak boleh egois lagi para suami. Kita harus sama-sama saling merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain sebagai suami istri. Kita tidak boleh maksudnya kita tidak boleh hidup egois. Kita harus hidup bijaksana sebagai suami istri ya terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan lagi satu dengan yang lain sebagai suami istri, tetapi kita sama-sama koreksi diri di hadapan Tuhan ya. Kesalahan kita di mana ya, kita harus mohon pengampunan daripada Tuhan kalau kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan sebagai suami atau sebagai istri yang sudah mengecewakan Tuhan. Sebagai suami atau istri kita harus koreksi diri dan kita harus datang dan bertobat agar Tuhan boleh pulihkan kita kembali. Tuhan pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga, dan anak-anak boleh dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan ya. Karena setiap rumah tangga berantakan selamanya anak-anak yang harus jadi korban ya, dan itu banyak terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjalankan firman Tuhan. Kita harus sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai perintah Tuhan bagi kita, para suami, para istri, agar rumah tangga kita itu boleh berkenan kepada Tuhan. Artinya rumah tangga, keluarga itu boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menyenangkan hati manusia, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kita, itulah goal kita, untuk menyenangkan hati Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar hari ini bagaimana kita harus bersikap sebagai suami terhadap istri kita, dan bagaimana kita harus bersikap sebagai istri terhadap suami kita. Jadi sama-sama kita menjalankan tugas kita masing-masing ya. Suami, istri, jalankanlah bagianmu, tugas-tugas kita yang sudah diperintahkan oleh Tuhan ya. Jadi jangan lagi kita saling menyalahkan, lalu kita berkelahi, kita ribut rumah tangga, kacau balau anak-anak. Kasihan anak-anak yang harus jadi korban. Jadi kita harus membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka melihat kita sebagai suami istri, sebagai papa, sebagai mama mereka. Anak-anak melihat bagaimana papa dan mama itu mengasihi Tuhan. Karena itu yang harus dilihat oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, oleh keluarga kita ya. Untuk menjadi suami istri yang berkenan kepada Tuhan, dan anak-anak akan melihat semua itu, bahwa kita sebagai suami istri itu mengasihi Tuhan. Kita mau menjalankan tugas kita masing-masing, bagian kita masing-masing, dan kita tidak mau lagi menyalahkan satu dengan yang lain, atau menyalahkan istri atau menyalahkan suami. Kita sama-sama koreksi diri di hadapan Tuhan agar kita tidak saling blame each other, tetapi kita saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai ya. Jadi banyak orang, banyak istri atau suami katakan, oh lu yang salah ya, begitu, saling menyalahkan. Lalu yang satu bilang lu yang salah. Jadi dua-dua tidak mau mengakui kesalahannya. Justru kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat merubah kita. Di saat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan merubah kita. Tuhan akan membawa kita bertobat. Lalu Dia akan ubahkan dan Dia baharui kehidupan kita, karena kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan hanya menyalahkan suami atau menyalahkan istri, tetapi kita sama-sama sadari akan kesalahan kita masing-masing, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, untuk kita saling maksudnya menyadari atas kesalahan kita masing-masing, agar kita sama-sama bertobat, datang bersama-sama kepada Tuhan dan bertobat. Dan kita mau memperbaiki rumah tangga kita, kita mau memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita,
sampai pada waktunya nanti Tuhan kembali, Tuhan akan tersenyum melihat kita sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, sebagai suami istri itu. Kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang sudah menjalankan firman-Nya, yaitu melakukan tugas-tugas kita, bagian kita yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi kita sebagai suami tidak boleh lagi ya memperhatikan istri orang, ya sebagai suami, begitu juga istri, kita tidak boleh memperhatikan suami orang. Kita harus memperhatikan suami kita sendiri dan memperhatikan istri kita sendiri. Jadi jangan kita memperhatikan orang punya. Artinya sebagai suami jangan memperhatikan istri orang, karena mereka adalah milik orang, milik suami orang. Ya begitu juga istri, jangan kita mengingini suami orang karena mereka adalah milik istri orang. Kita tidak boleh mengingini suami, tidak boleh mengingini istri orang, ya. Karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan kita mengingini, ya. Karena keinginan mata, ya, keangkuhan hidup adalah pertentangan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita memiliki sikap-sikap seperti itu, ya. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Keinginan mata itu begitu banyak, ya. Keinginan mata, ya, itu termasuk keinginan daging kita, artinya kedagingan kita. Kita mau melakukan hal-hal dosa, itu adalah keinginan mata. Dan keangkuhan hidup, yaitu kesombongan hidup. Kita menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau melihat orang angkuh dan sombong. Tuhan memandang orang angkuh dan sombong dari kejauhan. Itulah firman Tuhan, ya, yang sudah katakan. Jadi jadilah orang-orang yang berkenan. Jadilah suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kita semua sama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi suami istri dan rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, perhatikanlah istrimu, perhatikanlah suamimu, ya. Jangan kita sibuk memperhatikan punya orang, suami orang, istri orang, ya. Karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua adalah permainan dosa. Jadi kita tidak boleh hidup seperti itu sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Biarlah kehidupan kita boleh menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan kita tidak mau menyenangkan hati manusia. Jadi ingat para suami, para istri, tugas kita masing-masing harus kita lakukan. Dan bagian kita masing-masing harus kita lakukan, ya. Jadi tidak boleh lagi saling mempersalahkan atau saling menjatuhkan atau saling saling tidak memperdulikan. Kita harus memperdulikan satu dengan yang lain. Kita harus mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, dan kita harus menghormati suami kita dan menghormati istri kita. Jadi sama-sama melakukan bagian kita, suami istri, dan sama-sama melakukan perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kita sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, agar kita semua boleh berjalan menurut kehendak-Nya. Ya, karena kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita, untuk memimpin kita di setiap langkah kita, ya. Karena begitu banyak godaan, rintangan, ya, di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus terus hidup di dalam kita, yang akan terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, dan juga yang akan memperkuatkan kita dari segala godaan, ya. Dan kita akan tetap terus hidup berkenan dan hidup menyenangkan hati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Firman Tuhan harus dilakukan, bukan hanya dibaca dan didengar, tetapi harus dilakukan. Itulah perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, semua hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan boleh membawa hamba-Mu sampai pada hari ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
hamba-Mu yang tidak mampu, tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang melampaui segala akal, yang masih terus menyertai kami sampai hari ini dan mengajar kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sebagai suami istri boleh melakukan Bapa perintah-perintah Tuhan, dan kami mau melakukan bagian kami masing-masing dan tugas kami masing-masing yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak mampu Bapa, tetapi Tuhan yang akan mampukan kami, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan semua menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami yang paling, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menuntun kami sampai kepada akhirnya Bapa. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kami sebagai mempelai Kristus dan hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Itulah yang kami cari-cari dan itulah goal kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, setiap keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Biarlah Tuhan terus Bapa bawa kami kepada rencana-Mu yang indah Bapa, karena kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami. Kami mau serahkan rumah tangga, keluarga-keluarga dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan bawa mereka semua untuk datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua akan dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian dan sing my soul.
how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua ke rumah Bapa yang kekal, di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Have a blessed day, everyone, and stay